Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya, Amik Fahmi AMDKEP, peserta Laskar Golongan 2, Angkatan 8 Pemerintah Kabupaten Majalengka, untuk menghadirkan sebuah video monolog tentang profil UPTD Puskesmas Likung Kabupaten Majalengka dan ulasannya untuk mewujudkan Smart ASN sebagai bagian dari pelatihan dasar CPNS Golongan 2, Angkatan 8 tahun 2022. BPSDM Provinsi Jawa Barat. Puskesmas Likung merupakan salah satu dari 9 puskesmas yang berada di Kabupaten Majalengka yang melayani rawat inap. Selain itu, Puskesmas Likung juga melayani poli umum, instalasi gawat darurat, poli gigi, poli manajemen terpadu bayi sakit, dan manajemen terpadu bayi muda, poli lansia, laboratorium, poli kesehatan reproduksi, dan poli kesehatan ibu dan anak. Berada pada Jalan Likung Lor, nomor 01 Desa Likung Lor, Kecamatan Likung, Kabupaten Majalengka, di nomor telepon 0233882822. Visi dari Puskesmas Likung itu sendiri adalah tercapainya Kecamatan Likung sesuai yang sehat menuju Majalengka Raharja, yakni Raharja adalah akronim dari religius, adil, harmonis, dan sejahtera. Misi dari Puskesmas Likung yang pertama, menciptakan sumber daya yang profesional ditunjang dengan sarana yang terstandar dengan pengelolaan manajemen yang transparan. Yang kedua, mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Kecamatan Likung. Moto Puskesmas Likung adalah melayani dengan kreatif, komunikatif, responsif, efektif, akuntabel, teladan, inovatif, dan fasilitatif. Struktur organisasi tata kerja UPT Puskesmas Likung. Puskesmas ini dikepalai oleh seorang kepala puskesmas, yakni Dr. Abdul Malik Kahin. Beliau berkoordinasi dengan Kepala Subbagian Tata Usaha, yakni Ibu Ija Horodah MKL. Kemudian di bawahnya ada koordinator manajemen puskesmas, ada koordinator sistem informasi puskesmas, ada koordinator kepegawaian, koordinator rumah tangga, dan koordinator keuangan. Selanjutnya ada penanggung jawab juga di bawah dari kepala puskesmas itu sendiri. Yang pertama adalah penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat, penanggung jawab UKM pengembangan, penanggung jawab KP kefarmasian dan laboratorium, penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas, penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan, dan penanggung jawab mutu. Apa fungsi dari peran perawat itu sendiri? Saya sebagai perawat D3 terampil, perannya adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukan dalam suatu sistem. Sedangkan perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam maupun luar negeri yang diakui pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran perawat antara lain adalah pemberi asuhan keperawatan, advokat, klien, edukator, koordinator, kolaborator, konsultan, dan peneliti atau pembaharu. Fungsi perawat yakni adalah independen, dependen, dan interdependen. Independen itu mandiri, dependen instruksi dari perawat lain, interdependen kerjasama dengan tim atau kesehatan lain. Hal yang perlu digarisbawahi dalam sebuah sistem di Puskesmas Likung ada hal yang tidak berjalan dengan baik, yang tidak berfungsinya kotak saran, sehingga menyebabkan dinamika keperawatan yang kurang kontrol dari masyarakat, kunjungan rajal dan ranap yang semakin naik, kemudian adanya kritik dan saran yang tidak tertampung. Saya mencoba mencari dampak jika tidak segera dipecahkan. Antara lain adalah kurang kontrol dari pelayanan perawatan tersebut, minat pelayanan perawatan yang menurun, kurangnya partisipasi pasien dan keluarga dalam mengembangkan pelayanan keperawatan, feedback yang nihil, kemudian berdampak pada kesembuhan pasien. Saya mempunyai gagasan pemecahan isu. Yang pertama, perlu kehadiran perawat secara langsung dan memahamkan pentingnya survei kepuasan pasien. Yang kedua, perlu adanya suatu media penyampaian kepuasan yang simpel dan praktis. Yang ketiga, adalah dinamis dalam hal penyampaian kritik dan kepuasan pelayanan. Selanjutnya, ini adalah merupakan optimalisasi survei kepuasan pasien, rawat inap, dan rawat jalan melalui penggunaan kuesioner dan aplikasi Google Form di Puskesmas Likung. Ini sejalan dengan apa yang kita sebut dengan Smart ASN. Kita harus yang selanjutnya adalah kita harus melakukan konsultasi, menyiapkan alat dan bahan, membuat kuesioner hard copy, menyiapkan dan membuat kuesioner, melakukan sosialisasi, melakukan monitoring, dan menyusun laporan aktualisasi. Demikian penjelasan dari saya, Amik Fahmi MDKEP, peserta Laskar Golongan 2 Angkatan 8 Pemerintah Kabupaten Majalengka. Terima kasih.